Fenomena banjir Jakarta dan sekitarnya bukanlah fenomena baru. Bahkan sejak era kolonial Belanda, Jakarta dulu Batavia sudah dikenal rentan terhadap banjir. Pertanyaannya kemudian, mengapa banjir Jakarta terus terjadi dan seakan sulit teratasi secara permanen dan lantas bagaimana pula dengan tata kelola ruang? Langsung kita bahas bersama narasumber sudah bergabung dengan daring Bapak Arif Ganda Purnama, praktisi tata kelola banjir. Selamat sore Pak Arif, apa kabar Anda? Selamat sore, Pak. Ya, perlu kami disclaimer, Baik, kami masih mencoba menghubungi tapi tidak bisa bergabung pada sore ini mengundang dari Suku Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta, namun tidak bisa bergabung Pak Arief. Langsung ke Anda minta analisa sejauh ini bagaimana Anda melihat banjir Jakarta berganti kepemimpinan gubernur selalu menjadi masalah klasik di ibu kota. Ini bagaimana melihatnya? Apa yang menjadi sulit diatasi secara permanen? baik. Terima kasih, Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, mungkin bisa saya sampaikan juga dalam kesempatan ini bahwa permasalahan banjir itu sendiri adalah permasalahan ruang ya. Jadi, Hmm, kalau boleh kita berbicara bahwa banjir ini lebih besar dari hanya sekedar tata kelola air hmm, ataupun tata kelola kebencanaan, tapi dia lebih kepada bagaimana kita mentreatment ruang-ruang yang ada di Jakarta ini. ya. Dan seperti kita ketahui bersama, Jakarta itu kan sebuah kota yang sangat besar begitu ya. Jadi kalau Hmm, kalau kita mau melihat bagaimana banjir itu terjadi, hmm. tentu dari hulunya sudah perlu kita antisipasi begitu ya. Belum ditambah lagi dengan dari laut itu ada juga banjir dari peningkatan muka air laut ataupun dari pasang gelombang seperti itu ya. Hmm. Dan yang terakhir sebenarnya yang paling paling dominan adalah peningkatan curah hujan ekstrim yang memang terjadi pada beberapa tahun belakangan. Ya. Jadi kalau boleh kita simpulkan sebenarnya Hmm. asal muasal kejadian banjir ini kan ada tiga begitu ya, dari hulunya, dari laut, dan juga dari curah hujan itu sendiri. Jadi Oke. kalau mau kita membenahi tata kelola banjirnya, berarti Hmm. kita harus menemukan bagaimana wilayah-wilayah yang terkoneksi dalam satu aliran air ini bisa Hmm. saling sinergi. Hmm. Kemudian bagaimana sektor-sektor mulai dari perairan, kemudian dari tata ruangnya, dari pembangunan infrastruktur sampai ke sosialnya itu bisa mengarah pada adaptasi ataupun pengurangan risiko banjir di masa depan. Seperti itu, Mas. Oke, cukupkah dengan normalisasi sungai? Karena mereka tinggal di permukiman yang cukup rendah, rentan dengan banjir karena berada di sekitar Kali Ciliwung. Ini bagaimana kemudian mengatasinya? Apakah cukup dengan normalisasi Kali Ciliwung, Pak Arief? Ya, sebenarnya normalisasi itu memang menjadi satu langkah yang fungsinya mengembalikan fungsi ekosistem kepada wilayah-wilayah yang seharusnya begitu Mhm. ya. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kemudian keadilan sosial itu bisa kita hadirkan. Artinya tentu saja ada isu tenurial, ada Hmm. isu sosial begitu ya, dan juga bagaimana kita menghadirkan keadilan bagi warga-warga yang sudah memiliki hak atas tanah di atas lahan-lahan di bantaran sungai itu. Oke. Saya rasa di sini Hmm. PR-nya adalah bagaimana pemerintah hadir untuk kemudian menyediakan tidak hanya ruang bagi pengamanan banjir di masa depan, namun Hmm. juga menyediakan solusi bagi eh, masyarakat yang masih ingin bermukim di Jakarta dan memang masih apa namanya meninggali ruang-ruang yang tanda kutip mungkin belum aman begitu ya. Jadi Hmm. saya rasa isu hunian di sini menjadi satu hal yang krusial untuk dijawab secara bersama-sama. Oke. Artinya social housing atau penyediaan rumah-rumah untuk dalam kurung mungkin bagaimana kita mereplace ya hunian-hunian yang tidak aman itu menjadi hunian yang lebih aman, Hmm. itu saya rasa menjadi penting. Tapi mungkin ini menjadi satu kesatuan dari bagaimana kita bisa mengembalikan fungsi ekosistem ya. Jadi Oke. yang pertama kita harus menyediakan ruang bagi masyarakatnya dulu, baru Hmm. kemudian kita berbicara mengenai pengembalian fungsi ekosistem. Tanpa tanpa pengembalian fungsi ekosistem mungkin ini menjadi hal yang sulit untuk kita capai secara wilayah yang lebih besar seperti itu. Ada pendekatan humanis begitu ke warga, soft approach begitu ya, Pak Arief. Pak Arief, kalau kita berbicara soal banjir, kemudian kekeringan, seakan-akan seperti dua sisi mata uang begitu ya. Ketika hujan tentu terjadi banjir karena
Air yang diresapkan ke bumi ini menjadi sulit karena sempitnya ruang terbuka hijau yang kita miliki di Jakarta. Sebaliknya, ketika kemarau, tentu merasa kekeringan, tidak ada air yang bisa menjadi cadangan ketika musim kemarau melanda. Melihat dua sisi mata uang seperti itu, bagaimana Anda memandangnya? Ini terus akan terjadi kah? Karena ruang terbuka hijau masih sulit nampaknya kita dapatkan di Jakarta. Iya, saya rasa ini menarik sekali ya, Mas. Jadi kita memang dalam ruang-ruang untuk mengeksplorasi bagaimana kemungkinan ke depan kita Hmm, bisa mendayagunakan ruang-ruang potensial. Artinya kalau misalkan kita modelkan hmm, bagaimana curah hujan tinggi itu kemudian masuk ke dalam jantung-jantung kota Jakarta, itu sudah pasti bisa. Artinya hmm, permodelan spasial kita bisa mengarah ke sana. Namun pertanyaannya adalah, apakah kemudian informasi ini sudah bisa kita manfaatkan secara optimal dalam hal hmm. kebijakan-kebijakan itu sudah berlandaskan hal itu. Artinya Ya, mungkin dalam dokumen rencana tata ruang ataupun dokumen-dokumen yang lebih teknis seperti master plan sumber daya air ataupun master plan drainase begitu ya, hmm, itu harus juga didasarkan oleh informasi proyeksi akan kejadian hal-hal yang seperti ini, seperti kondisi pasang ekstrim ataupun curah hujan ekstrim. oke. Nah, berbicara mengenai ruang Hmm, terbuka hijau dan juga ruang terbuka biru, sebenarnya saya rasa Bapeda DKJ Jakarta dalam hal ini sudah memiliki cetak biru bagaimana pengelolaan RTH dan juga RTB di masa mhm, depan. hmm, Namun permasalahannya adalah bagaimana kemudian lahan-lahan potensial itu bisa diakuisisi oleh pemerintah daerah. Dalam artinya hmm, bagaimana kemudian pemerintah provinsi ataupun pemerintah yang lebih besar atau aglomerasi Jakarta ini, hmm, Jabodetabek Punjur ini bisa mendayagunakan ruang-ruang potensial yang ada, termasuk mengatasi isu tenurialnya dan hmm. juga apa namanya memiliki skema kerjasama yang fair begitu ya. Oke, Karena seringkali juga mungkin penyebab banjir dari DKI ini tidak hmm, hanya dari kota atau provinsi Jakarta saja, tapi oke, juga dari Bogor, hmm, tapi juga dari Tangerang Selatan, misalkan Cisadane begitu ya, hmm, dan juga dari Bekasi begitu. Nah, hmm. skema kerjasama lintas daerah ini, bagaimana apa pengembalian jasa lingkungan, bagaimana skema pembayarannya memang perlu didiskusikan secara lebih lanjut seperti itu. Kolaborasinya sejauh ini apakah efektif antara pihak Pemprov Jakarta dan wilayah penyangga lainnya? Pak Arief, apa yang menjadi catatan Anda sehingga perlu juga kolaborasi antar wilayah ini? Ya, Hmm, kalau kami rasa memang kolaborasi itu sudah ada dan saya rasa di tangan Pak Pramono sudah ada beberapa inisiasi yang baik hmm, terkait dengan tata kelola berbasis resiko ini. ya, Namun memang dalam kenyataannya masih perlu ada optimalisasi terlebih dalam follow up teknis mhm, bagaimana kemudian penghitungan kerusakan jasa ekosistem, hmm, kemudian bagaimana proyeksi resiko di masa depan itu bisa dijawab oleh mekanisme ini. ya, Karena kita tidak bisa hanya memiliki satu pola kerjasama ataupun punya MOU terus kemudian masalah selesai, bukan seperti itu kan. Jadi kita ya, perlu ada mekanisme yang lebih detail. Bagaimana hmm, kemudian pola kerjasama ini ditindaklanjuti secara lebih teknis, misalkan dari institusi lingkungan hidupnya atau kemudian dari dinas SDA-nya begitu ya, mhm. sehingga langkah-langkah yang diambil nanti memang berlandaskan oleh pengurangan resiko secara lingkup yang lebih besar atau di kawasan aglomerasi seperti itu. Anda melihat sejauh ini di kawasan bantaran sungai yang berada di daerah penyangga Bodetabek begitu ya, apakah sudah tegas aturannya untuk larangan mendirikan bangunan di sekitar bantaran sungai atau justru sebaliknya semakin masif yang terjadi, Pak Arief? Kalau kami lihat memang Hmm, masih ada begitu ya terkait dengan upaya-upaya yang sifatnya mungkin bertentangan dari rencana tata ruang yang sudah ada. mhm, Tapi saya rasa itu juga perlu kita lihat kembali bagaimana kemudian perizinan ini hmm, ditegakkan begitu ya. Saya rasa mungkin ada beberapa klausul hukum di mana memang eh, dalam hukum itu kan perizinan tidak berlaku surut begitu ya. Jadi memang hmm, segala hal yang sudah dikeluarkan itu kemudian tidak bisa di follow up melalui peraturan yang lebih baru. Tapi saya oke, rasa ini sudah mengarah ke hal yang baik. Jadi
di Oke. bantaran-bantaran sungai sudah mulai ada penertiban. Namun Mhm. memang secara fungsi ekologis ini perlu ada permodelan yang lebih lebih akurat begitu ya, melihat Ya. apakah memang ruang-ruang yang dibebaskan menjadi ruang terbuka hijau itu Mhm. efektif untuk mengurangi potensi dari banjir atau Oke. menambah catchment area dari air ketika hujan besar seperti itu. Baik, ini tentu sudah dilakukan upaya secara efektif oleh Pak Pramono yang selaku Gubernur Jakarta untuk penanganan banjir. Kita harapkan semoga akan bisa teratasi dengan maksimal begitu ya. Kita doakan Pak Gubernur, Pak Arief Ganda Purnama, praktisi tata kelola banjir. Terima kasih dengan Newsroom. Selamat sore, Pak Arief. Terima kasih, selamat sore.